Selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Pengunjung yang kami hormati, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja. Sebagai museum kebanggaan warga Jakarta, Museum Sejarah Jakarta tidak pernah berhenti berkreasi dan berinovasi. Kreativitas dan inovasi bagi kami adalah hal yang mutlak dilakukan demi kenyamanan dan kepuasan Anda. Selalu ada sesuatu yang baru di Museum Sejarah Jakarta, sehingga Anda tidak pernah merasa bosan untuk berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta dan berkunjung lagi di kemudian hari. Dalam pameran kali ini kami mengangkat tema Jakarta, Kota yang Diperebutkan. Anda tentu bertanya-tanya, kenapa Jakarta menjadi kota yang diperebutkan? Siapa yang memperebutkan dan yang menjadi pemicu sehingga Jakarta menjadi kota yang diperebutkan? Nah, dalam pameran yang singkat ini, Museum Sejarah Jakarta mencoba mengulas kenapa Jakarta menjadi kota yang diperebutkan pada masa lalu. Semoga apa yang kami tampilkan kali ini bisa membuat Anda akan menjadi lebih mengerti dan memahami sejarah kota Jakarta dengan berbagai kejadian menariknya di masa lalu. Dengan demikian diharapkan kita semua bisa menjaga dan melestarikan segala peninggalan budaya yang ada di kota Jakarta. Pengunjung yang kami hormati, adakah di antara kita yang tidak mengenal lada yang dalam bahasa Latinnya disebut Piper nigrum L? Rasanya semua orang mengenal lada atau merica ya. Di Indonesia ada begitu banyak nama yang ditujukan bagi lada. Orang Sunda misalnya mengenal lada dengan sebutan pedes atau sahang bagi masyarakat bersuku bangsa Melayu. Lada begitu akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Rempah-rempah berbentuk biji-bijian dan berukuran kecil ini bisa dengan mudah kita jumpai di sekitar kita, di pasar, di supermarket, bahkan di dapur atau meja makan kita sendiri, lada selalu tersaji. Ya, lada di masa sekarang tak lebih dari sekedar bumbu dapur, bumbu penyedap masakan. Di masa kini orang tidak mungkin saling membunuh dan berperang hanya gara-gara lada. Benar tidak? Ada yang bisa membuktikan apabila di masa sekarang lada bisa menjadi pemicu saling membunuh? Rasanya tidak ada ya. Pengunjung yang kami cintai, sejarah telah mencatat jika di masa lalu rempah-rempah termasuk lada ini telah memicu perperangan antar bangsa sekaligus mendorong orang untuk berkelana sangat jauh dari negerinya hingga penemuan-penemuan spektakuler di bidang geografi, navigasi, dan kartografi pada zamannya. Penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus di penghujung abad 15 adalah salah satu contohnya. Di masa lalu, harga lada sangat tinggi melebihi harga emas. Harga yang sangat tinggi itu disebabkan komoditas yang satu ini sangat langka ditemukan terutama di benua Eropa. Situasi ini telah memicu penjelajahan orang Eropa ke Asia Timur dan menguasai perdagangannya. Dan lada telah mengawali sejarah kolonisasi Afrika, Amerika, dan Asia termasuk Indonesia. Lada Sunda Kalapa terkenal memiliki mutu yang baik. Pengelana Portugis dalam bukunya Summa Oriental tahun 1513 sampai 1515 menulis bahwa lada Sunda Kalapa lebih baik dibandingkan lada Cochin India dengan jumlah produksi sebanyak 1000 bahar atau setara dengan 180,7 ton setahunnya. Jauh sebelumnya, buku Chu Fanchi tahun 1178 sampai 1225 yang ditulis oleh bangsa Cina mendeskripsikan bahwa lada Sunda Kalapa berbiji kecil-kecil namun berat dan lebih unggul dari lada Tapan dari Tuban atau Tumapel.
Lada telah menjadikan Sunda Kalapa sebagai pemasok rempah-rempah terbesar ke Selat Malaka yang kala itu merupakan pelabuhan internasional. Lada juga telah menyedot perhatian Portugis untuk datang ke Sunda Kalapa setelah menaklukkan Malaka. Bahkan Raja Surawisesa harus memberikan 1.000 karung lada setahun kepada Portugis sebagai imbalan keamanan kerajaan Pajajaran dari serangan Demak dan Banten. Pengunjung yang kami hormati dan cintai, tadi telah dijelaskan secara singkat mengenai lada, khususnya lada Sunda Kalapa yang bermutu baik, lebih baik dari lada Cochin di India maupun Tapan di Tuban atau Tumapel. Karena lada, Sunda Kalapa menjadi pelabuhan internasional yang ramai disinggahi para pedagang dari berbagai pelosok Nusantara. Karena lada pula, Sunda Kalapa jadi incaran bangsa asing seperti Portugis, Inggris, dan Belanda untuk merebut dan menguasainya. Jakarta atau Sunda Kalapa di masa silam memang berada pada lokasi yang sangat strategis. Lokasinya yang berada pada sebuah teluk yang dihampari banyak pulau di depannya, secara alamiah membuat Sunda Kalapa aman dari hantaman ombak besar. Lokasi yang strategis ditambah dengan mutu lada yang baik membuat Sunda Kalapa menjadi wilayah rebutan. Mula-mula Portugis yang datang secara halus lewat hubungan diplomatiknya, dan Portugis pun diterima oleh Raja Surawisesa dari Kerajaan Sunda lantaran pada masa itu Sunda mendapat ancaman dari pasukan Muslim seperti Demak, Cirebon, dan Banten. Oleh karena itu, Raja Surawisesa mengadakan perjanjian dengan Portugis pada tanggal 21 Agustus 1522. Namun sebelum Portugis mendirikan benteng di Sunda Kalapa, datang pula pasukan Muslim dari Cirebon pimpinan Falateha atau Fatahillah yang datang menyerang Portugis setelah menghancurkan pasukan Sunda. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 22 Juni 1527 yang kemudian dijadikan hari lahirnya kota Jakarta. Fatahillah memberi nama Jayakarta atas kota yang baru direbutnya itu. Di Jayakarta, Fatahillah mendirikan keraton, masjid, alun-alun, dan pasar sebagaimana pola tata kota Muslim di Nusantara kala itu. Namun belum seabad berkuasa, datang pula Belanda dan Inggris. Inggris yang terus diganggu penguasa Banten memindahkan pusat dagangnya ke Sunda Kalapa. Tapi di Sunda Kalapa, Inggris pun tak bisa nyaman lantaran terus bertempur dengan Belanda. Setelah mengusir Inggris pada tanggal 30 November 1619, Belanda merebut Sunda Kalapa dan membumi hanguskan kota Jayakarta. Pengunjung yang kami hormati, di tangan Belanda nama Sunda Kalapa diganti menjadi Batavia. Di kota yang baru direbutnya itu, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon membangun Batavia sebagai pusat perekonomian dan politiknya di Nusantara dan Asia atau Hindia Timur serta Afrika Selatan. Dan era penjajahan di Indonesia pun dimulai yang kemudian berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Pengunjung yang kami hormati dan cintai, begitulah gambaran singkat mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh sejumlah bangsa dan kerajaan di Nusantara untuk merebut dan menguasai kota Jakarta di masa lalu. Dari ulasan sekilas itu bisa disimpulkan bahwa ada dua alasan untuk merebut kota Jakarta, yaitu alasan ekonomi dan alasan politik. Alasan ekonomi dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda. Mereka benar-benar ingin menguasai perdagangan rempah-rempah langsung di tempat asalnya. Apalagi lada Sunda Kalapa atau Jakarta terkenal memiliki mutu yang paling baik dibanding lada dari India maupun Tuban atau Tumapel.
Maklum, saat itu lada merupakan komoditi dengan harga jual yang sangat tinggi. Di Eropa, harga lada lebih mahal dibanding harga emas sekalipun. Kelangkaan komoditi lada di Eropa ini mendorong mereka untuk menjelajahi dunia, mencari sumber asal rempah-rempah. Tapi setibanya di tempat asal rempah-rempah, mereka berupaya untuk memonopolinya dengan cara merebut dan menguasainya. Era penjajahan dan kolonisasi di dunia pun dimulai, termasuk di wilayah Indonesia. Berbeda dengan bangsa Eropa, bangsa Cina yang sudah lebih dulu datang ke Sunda Kalapa, murni melakukan hubungan dagang dengan para pedagang di Sunda Kalapa. Bahkan ketika Sunda Kalapa sudah direbut dan dikuasai Belanda, hingga namanya berganti menjadi Batavia pun orang-orang Cina datang hanya untuk alasan ekonomi semata, yaitu alasan berdagang. Sedangkan upaya perebutan Sunda Kalapa dengan alasan politik dilakukan oleh pasukan Muslim dari Cirebon, pimpinan Fathahillah dan Sultan Agung dari Mataram. Sebenarnya yang mengincar Sunda Kalapa bukan saja Cirebon, tapi juga Demak. Upaya perebutan Sunda Kalapa itu dalam rangka proses Islamisasi di Pulau Jawa. Lain halnya dengan Mataram. Mataram berusaha merebut Batavia atau nama setelah Belanda merebut Sunda Kalapa karena Belanda tidak mau membantu Mataram dalam upayanya menaklukkan Banten.